Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, serta khotbah yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Michael Bawengan, Emin. Pendeta saat ini melayani sebagai Gembala Jemaat Gereja Masih Advent Hari Ke-7 Jemaat Taman Harapan Kolongan. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tanpa korban di mezbah. Apa engkau rasakan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Maukah engkau jalan dalam terang Tuhan dan beroleh damai dan iman. Turut kehendaknya, bebas dari susah, tapi harus berserah di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhatian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Kasih tak terduga diberi dari surga, agar hatimu pun senanglah. Persatuan indah kita dengan Yesus hanya oleh korban di mezbah. Apa engkau pasrahkan di mezbah Tuhan, hasrat hatimu semuanya. Engkau boleh dapat perhentian dan rahmat kalau engkau berserah padanya. Ayat hafalan pada Sabat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara sekolah Sabat. Biarlah Tuhan bisa bersama-sama dengan kami, agar acara ini Tuhan dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Berkati juga kami Tuhan, berikan hikmat dari sorga ketika kami akan mempelajari bersama-sama pelajaran sekolah Sabat. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semua. Kita renungkan sedikit pelajaran tentang rumah tangga pada hari Sabat yang diberkati ini. Semua orang
ingin menikmati kebahagiaan di dalam rumah tangga, bukan? Siapa saja mereka, jika mereka sudah masuk pada sebuah ikatan rumah tangga, mereka ingin mencapai sesuatu. Nah, kali ini kita akan belajar sedikit apa yang merupakan tujuan utama daripada sebuah pernikahan. Hal mendasar ini perlu kita pelajari dan perlu kita maknai dan renungkan. Karena ini adalah fondasi cara berpikir yang benar di dalam rumah tangga. Apa yang harus kita kejar di dalam rumah tangga? Ini poin pentingnya yang menjadi pertanyaan pada kesempatan ini, di hari Sabat yang berbahagia ini, yang ingin saya bagikan. Tapi sebelumnya, ingat, satu hal yang perlu kita sebagai umat Tuhan ketahui bersama, bahwa setan di penghujung zaman ini berusaha untuk merusak rumah tangga Kristen. Dia tidak mampu merubah doktrin kita percaya kepada Allah. Dia tidak mampu menyerang kita bagaimana kita percaya terhadap hari Sabat. Setan tidak mampu merubah konsep kita tentang bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita yang benar kepada Tuhan. Tetapi dewasa ini, ingatlah, setan mampu memporak-porandahkan rumah tangga Kristen. Sehingga dengan demikian, ilmu di dalam menjalankan rumah tangga itu harus terus terupdate berdasarkan Alkitab. Nah, pada kesempatan ini, apa yang merupakan tujuan utama pernikahan? Apa yang kita kejar di dalam pernikahan atau di dalam kehidupan berumah tangga? Kebahagiaankah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa banyak orang ingin bahagia di dalam rumah tangga. Kalau itu yang Anda kejar, kalau kebahagiaan yang Anda kejar, itu mungkin keliru. Wow, kok bisa demikian? Kenapa? Ya, nanti kita lihat. Simpel saja yang saya mau katakan pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat ini. Kalau kita mengejar juga kepuasan, mengejar nafsu di dalam rumah tangga, kita akan keliru. Apa sebetulnya yang harus kita kejar di dalam rumah tangga? Kita harus mengerti konsep hakiki di dalam keberadaan rumah tangga itu. Kenapa sebuah ikatan rumah tangga, pria dan wanita itu, ketika dia bertekad untuk menikah, mereka harus diasingkan, dikuduskan. Nah, ini penting ini untuk kita ketahui. Mereka harus diasingkan, mereka harus dikuduskan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berdiri di altar, menunggu pasangan itu datang, dan kemudian membacakan firman di sana, dan mengatakan bahwa rumah tangga adalah penting untuk diberkati. Dan hamba Tuhan itu mengangkat tangan, lalu memberkati rumah tangga itu. Memberkati bukan hanya sekedar, tetapi memberkati di sana maksudnya adalah menguduskan. Ini poin utama di dalam rumah tangga yang harus kita ketahui. Di dalam rumah tangga, poin penting yang harus kita kejar, yang harus kita cari di dalam rumah tangga, bukan mengejar kebahagiaan, bukan mengejar kepuasan, bukan mengejar sesuatu yang akan memuaskan kehidupan kita. Tetapi rumah tangga, ingat baik-baik, ini penting, ini mahal. Poin utama di dalam berumah tangga, bagaimana kita mengejar kekudusan. Banyak orang tidak mengerti konsep ini. Itu sebabnya mereka keliru. Ketika mereka masuk rumah tangga, mereka kejar kebahagiaan, mereka tidak temukan. Kenapa? Karena bukan itu yang harus dikejar dalam rumah tangga. Yang harus dikejar adalah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jangan cemarkan tempat tidurmu jika engkau sudah menikah. Ada orang datang ke rumah tangga, mereka mengejar hawa nafsu, kepuasan, sehingga ketika waktu berjalan, muncul namanya istilah bosan.
Dan akhirnya mereka merasa bosan satu dengan yang lain. Dan rumah tangga itu gagal. Poin utama di dalam kehidupan berumah tangga cuma satu. Kejarlah kekudusan. Rumah tangga adalah area di mana kita bisa mengejar kekudusan. Hubungan yang erat, hubungan yang intim, yang diasingkan untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita baca satu ayat terakhir. Ibrani pasal 12, ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Fokus utama, saya ulangi terus, karena ini mahal, karena ini penting, di dalam rumah tangga cuma satu. Kejarlah kekudusan. Dan itulah yang akan menjadikan kita bahagia. Jika kita mengejar kekudusan, Tuhan akan berikan. Dan sekaligus Tuhan berikan kebahagiaan serta kepuasan di dalam sebuah hubungan. Tuhan memberkati kita semua.
Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Dan kami kembali mengingatkan bahwa kita tidak melalaikan tanggung jawab kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sebelum kita mengikuti tayangan ini. Kita akan mempelajari sekarang pelajaran yang ke-9 dengan tema Dasar Pemerintahan Allah. Masih bersama dengan saya, Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Jerry Mangirongkonda, dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang penuh kasih, kebaikan, dan kemurahan, terima kasih sekali lagi kami boleh mendalami firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga kita tiba kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pembahasan hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar firman Allah. Wahyu 14 ayat 6-12 menggambarkan 3 malaikat yang membawa pesan penting kepada umat manusia. Malaikat pertama menyerukan agar manusia menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Malaikat yang kedua mengumumkan kejatuhan Babel, kota besar itu. Dan malaikat ketiga memperingatkan siapapun yang menyembah binatang dan patungnya akan menerima murka Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Tugas utama manusia adalah takut akan Allah dan taat kepada perintah-perintahnya. Amsal 28 ayat 9 menyatakan bahwa kalau seseorang mengabaikan atau menolak untuk mendengarkan hukum Tuhan, dua-duanya dianggap sebagai kejijikan di hadapan Tuhan. Daniel 7 ayat 25 memaparkan tentang kekuatan yang akan muncul dan mengucapkan kata-kata melawan yang maha tinggi. Kuasa ini menindas orang-orang kudus, mengubah waktu dan juga hukum. Sekarang mari kita lihat pengertian judul pelajaran Sekolah Sahabat, Dasar Pemerintahan Allah. Di mana pemerintahan Allah ini berkedudukan? Pemerintahan Allah berkedudukan di sorga. Dan Alkitab seringkali menggambarkan Allah sebagai raja yang memerintah dari sorga. Contohnya Mazmur 103 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Tuhan menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Siapa pemegang atau mandat kuasa tertinggi dalam pemerintahan ini? Pemegang mandat atau kuasa tertinggi dalam pemerintahan Allah adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus juga dikenal sebagai Raja yang diurapi, yang memiliki kuasa penuh. Dalam Matius 28 ayat 18 dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Kemudian Wahyu 19 ayat 16 menyebut Yesus sebagai Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Siapa subjeknya? Siapa yang diperintah? Rakyat atau yang diperintah di dalam pemerintahan Allah ini adalah seluruh umat manusia dan semua ciptaannya. Namun secara khusus, orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah bagian dari kerajaan Allah itu. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan bahwa orang-orang percaya ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Selain itu, Wahyu 5 ayat 9-10 juga menyatakan bahwa orang-orang percaya telah ditebus oleh darah Kristus dan dijadikan sebagai satu kerajaan dan imam bagi Allah. Apa yang menjadi landasan atau fondasi atau dasar falsafah pemerintahan Allah? Seperti contohnya di Indonesia, kita memiliki Pancasila. Nah, Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 89 ayat 14, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan, adalah fondasi tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Apa hukum dan aturan di dalam pemerintahan Allah ini?
Ellen White dalam khotbah di atas bukit halaman 109 menyinggung tentang hukum dan aturan dalam pemerintahan Allah di sorga. Di sana dia katakan, kehendak Allah dinyatakan dalam ajaran-ajaran hukumnya yang kudus. Dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip-prinsip surga. Dia katakan bahwa baik para malaikat di sorga, mereka itu tidak akan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi daripada mengetahui kehendak Allah, dan melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat melibatkan kuasa mereka. Jadi, baik itu di surga maupun di bumi tidak menjadi masalah. Karena manusia dan malaikat adalah makhluk bermoral, maka Allah juga memiliki hukum moral yang sama untuk mengatur mereka. Dan pelanggaran terhadap hukum tersebut, baik di sorga ataupun di bumi, adalah sebuah dosa. Bagaimana pemerintahan Allah itu terbentuk? Apakah ada sebuah sistem? Nah, kita pelajari bahwa pemerintahan Allah berbeda dengan pemerintahan manusia yang terbentuk melalui pemilihan umum dan struktur pemerintahan. Pemerintahan Allah terbentuk dan ditegakkan oleh kuasa dan kehendak Allah sendiri. Ini berhubungan dengan otoritas Allah. Tidak ada pemilihan atau penunjukan manusia dalam pemerintahan Allah karena otoritas tertinggi ada pada Allah sendiri. Yesaya 9 ayat 6-7 mengatakan bahwa pemerintahan Mesias, yaitu Yesus Kristus, akan berlanjut selama-lamanya dan dirikan dan ditegakkan dengan keadilan dan juga kebenaran. Jika demikian, apa pentingnya pekabaran ini bagi kita? Manfaat pemerintahan Allah bagi kita orang Kristen. Pemerintahan Allah memberikan tujuan dan arah hidup yang jelas bagi orang Kristen. Oleh karena dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, dengan menempatkan kerajaan Allah sebagai prioritas utama, orang Kristen menemukan makna sejati di dalam hidup mereka. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat hafalan pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekarang kita bertanya, apa inti dari Wahyu pasal 12? Saudara-saudaraku, inti Wahyu pasal 12 adalah peperangan di sorga antara Mikael dan naga yang masing-masing dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Namun mereka atau iblis dan malaikatnya tidak dapat bertahan dan dilemparkan ke bumi. Saat di bumi, naga menyerang perempuan dan anaknya, namun Allah menolong perempuan dan anaknya selama 1260 tahun atau 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kemudian di ayatnya yang ke-17, kembali naga marah kepada perempuan dan memerangi keturunannya yang lain yang memiliki ciri-ciri menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kemudian, apa pengertian maka marahlah naga itu kepada perempuan? Kata marah di ayat itu diambil dari kata Greka orgiste, dari akar kata orge, yang artinya adalah to make angry and to provoke. Kata orge sering mengartikan kemarahan yang tetap atau perlawanan yang tetap atau selalu menjadi oposisi untuk melawan. Kemudian, siapa yang marah dan siapa yang menjadi sasaran kemarahan? Secara kontekstual, naga dalam kitab Wahyu merujuk kepada iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Naga atau iblis selalu bertentangan dengan Allah. Sementara perempuan dalam konteks ini merujuk kepada gereja atau umat Allah yang setia kepadanya. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7
halaman 807 menerangkan bahwa dalam gambaran perjanjian lama, gereja yang benar kadang-kadang diwakili oleh seorang wanita. Hal itu dapat dilihat dalam Yesaya 54 ayat 5, Yeremia 6 ayat 2. Ketika gereja murtad, gereja dibandingkan dengan seorang perempuan yang rusak. Yeremia 3 ayat 20, Yehezkiel 23 ayat 2 sampai 4. Nah, gambaran yang sama muncul dalam perjanjian baru, yaitu dalam 2 Korintus 11 ayat 2, Efesus 5 ayat 25, dan Wahyu pasal 17 ayat 1. Dalam Wahyu pasal 12 ini, perempuan itu melambangkan gereja yang sejati. Jadi, pengertian dari frasa ini adalah naga atau setan marah dan berperang melawan umat Allah yang setia, yaitu perempuan yang memegang teguh ajaran Allah dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini dapat dimaknai sebagai perjuangan spiritual antara kebaikan dan kejahatan, dengan kekuatan kegelapan yang mencoba untuk menghalangi dan menghancurkan kepercayaan dan kesetiaan umat Allah. Kemudian, mengapa sampai naga marah? Apa penyebabnya? Saudara-saudara, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 812, naga menjadi sangat marah karena gagal menghancurkan gereja di padang gurun. Nah, padang gurun merujuk periode nubuatan 1260 tahun atau 1260 tahun nubuatan yang terdapat dalam Wahyu pasal 12 ayat 6. Ia atau naga meningkatkan murkanya sedemikian rupa sehingga dia mulai dengan tekad yang kuat untuk berperang melawan akan umat Allah, khususnya sisa-sisa keturunannya. Ia melancarkan serangan dalam upaya untuk menghancurkan gereja Kristen. Kemudian, siapa yang dimaksud keturunan yang lain? Dalam konteks Wahyu pasal 12 ayat 17, keturunan yang lain merujuk pada keturunan perempuan yang mengacu pada umat Allah atau gereja. Dalam interpretasi teologi Kristen, perempuan sering dipahami sebagai lambang dari gereja, yaitu umat Allah yang setia kepadanya. Gereja dianggap sebagai istri anak domba dalam Alkitab. Dan oleh karena itu, keturunan perempuan dalam ayat itu merujuk kepada komunitas orang percaya yang terus berjuang melawan kekuatan jahat, yang menggambarkan dalam ayat itu sebagai naga besar yang merupakan simbol setan atau iblis. Nah, keturunan yang lain dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, dalam Wahyu 14 ayat 12 disebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keturunan yang lain memiliki ciri-ciri yang pertama, menjadi sasaran kemarahan setan. Yang kedua, menuruti hukum-hukum Allah sepenuhnya. Lalu yang ketiga, memiliki kesaksian Yesus. Keempat, memiliki ketekunan. Dan yang kelima, memiliki iman Yesus. Nah, kemudian, apa pengertian memiliki kesaksian Yesus? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 812, dia katakan begini. Dalam bahasa Yunani, frasa ini dapat dipahami sebagai kesaksian orang Kristen tentang Yesus, atau sebagai kesaksian yang berasal dari Yesus dan diwahyukan kepada jemaat-jemaat melalui para nabi. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 10, kesaksian Yesus didefinisikan sebagai roh nubuat, yang berarti bahwa Yesus bersaksi kepada gereja melalui perantaraan roh nubuat. Kemudian, Ellen G. White saksikan di dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 117. Perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus adalah satu. Mereka harus disampaikan dengan jelas kepada dunia. Jadi, perintah-perintah Allah adalah kesaksian Yesus. Kemudian, siapa akhirnya yang menang dalam pertentangan ini? Saudara-saudara,
pada pertentangan Kristus dan iblis, pada akhirnya Kristus yang menang. Kenapa? Karena dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 dan Lukas 10 ayat 18 menunjukkan bahwa iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan memimpin pemberontakan terakhir melawan Kristus. Namun dalam pertempuran, iblis dan pengikut-pengikutnya dihanguskan dengan api dari langit. Kemenangan Kristus atas iblis telah terjadi melalui kematian dan kebangkitannya, dan ini menjadi kekalahan total iblis. Kita tiba sekarang pada topik pembahasan bait suci dan hukum. Dalam konteks sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Minggu, bait suci di mana yang dimaksud oleh penulis sekolah Sabat? Walaupun penulis sekolah Sabat menyinggung tentang bait suci di dunia, khususnya yang didirikan oleh Musa, namun penekanan utama dari pelajaran hari Minggu adalah bait suci yang di sorga. Wahyu 11 ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat, dan deru guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Penulis juga mengangkat kutipan dari buku Kemenangan Akhir halaman 367 tentang bilik Maha Kudus di bait suci di surga. Nah, sekarang mengapa harus ada hukum Allah atau dua loh batu dalam tabut perjanjian dan ditaruh di bilik yang maha suci? Mengacu pada tabernakel yang Allah perintahkan untuk Musa dirikan, maka jawaban yang paling sederhana dan aman mengapa harus ada dua loh batu dalam tabut perjanjian dan ditaruh di bilik yang maha suci adalah karena Allah sendirilah yang memerintahkannya. Keluaran 25 ayat 16, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan menurut Keluaran 26 ayat 33 dan 34, tabut perjanjian yang berisi loh hukum itu haruslah diletakkan di dalam tempat yang maha kudus. Apa tujuannya? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 637 mengatakan bahwa tujuan utama tabut itu adalah untuk menjadi tempat penyimpanan hukum Tuhan yang kudus. Karena loh batu adalah transkrip dari karakter dan kehendak Allah dan lebih jauh lagi ditulis oleh tangan Allah sendiri, maka loh batu dihormati sebagai benda yang paling suci di dalam Ka'bah atau kemah suci. Demikian pula dengan bait suci di sorga. Kemenangan Akhir halaman 367 mengatakan bahwa di dalam bilik maha kudus di bait suci di sorga tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu. Tujuannya sama, yaitu untuk menyatakan karakter dan kehendak Allah. Juga menyatakan hadiratnya serta menjadi pijakan bahwa hukum Allah itu sempurna dan tetap atau tidak berubah. Selected Messages volume 7 halaman 972 katakan bahwa hukum Allah itu aman di dalam arsip surga, di dalam tabut Allah di mana terdapat perintah-perintah yang asli yang tertulis di atas kedua loh batu. Mungkin kita juga bertanya, mengapa harus ada hari pendamaian di bait suci? Kapan dan bagaimana kegiatan itu, serta kenapa saat ini upacara itu tidak ada lagi? Mengapa harus ada hari pendamaian ini? Imamat 16 ayat 16 katakan, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi pendamaian untuk bait suci adalah untuk pembersihan bait suci dari segala kenajisan dan dosa. Imamat 16 ayat 30 katakan, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah bab 24 halaman 359 mengatakan bahwa hari pendamaian berfokus kepada pemindahan dosa-dosa yang diakui oleh orang-orang yang bertobat dari dalam bait suci. Halaman 360 katakan, pada waktu hari pendamaian, penyucian bait suci dunia dilakukan untuk membuang dosa-dosa yang bertumpuk di sana. Demikian pula dengan bait suci surga dibersihkan melalui pembersihan terakhir dosa-dosa yang terdapat dalam kitab surga. Kapan dan bagaimana pelaksanaan hari pendamaian ini? Menurut Imamat 16 ayat 29 dan juga 34, hari pendamaian atau Yom Kippur itu adalah suatu ketetapan Allah yang harus dilaksanakan setahun sekali, tepatnya pada tanggal 10 bulan yang ke-7, di mana hanya imam besar yang dapat melaksanakan tugas itu. Dan menurut Imamat 16 ayat 3-6, sebelum melaksanakan tugasnya, imam besar harus menguduskan diri terlebih dahulu, membawa korban penghapus dosa baginya dan juga bagi keluarganya.
Kemudian ayat 7-9, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah lagi bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Dalam mempersembahkan kambing jantan untuk Tuhan serta menyembelih domba jantan yang darahnya harus dipercikan ketutup pendamaian, imam besar mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah. Mengapa tidak ada lagi upacara yang sama saat ini? Karena apa yang dilambangkan atau apa yang dibayangkan dalam upacara tersebut telah digenapi dalam pelayanan Kristus yang merupakan wujud nyata dari upacara tersebut menurut Kolose pasal 2 ayat 17. Ibrani 9 ayat 24, 25, 26 bagian B mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Nah, pelajaran sekolah Sabat menggambarkan pada proses pendamaian. Di sana ada kehadiran Allah dalam kemuliaan Shekinah di atas tutup pendamaian. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Shekinah? Kata Shekinah sebenarnya tidak muncul dalam Alkitab, namun konsep yang terkandung di dalamnya jelas ada di dalam Alkitab. Kata ini berasal dari akar kata Ibrani, shakan, yang berarti tinggal. Kata Yunaninya adalah skene atau kata kerja skeno, yang artinya mendirikan tenda atau tinggal. Kemuliaan Shekinah secara literal artinya kehadiran Allah yang menetap atau tinggal di mana kemuliaannya nampak. Alfa Omega jilid 1 halaman 411 menyatakan bahwa itu adalah pernyataan hadirat Allah. Dalam buku That I May Know Him halaman 101, Nyonya White menambahkan bahwa di dalam bait suci, tepatnya di bilik yang maha kudus, berdiamlah Shekinah kemuliaan, tanda kehadiran Allah yang kekal. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat kekekalan hukum Allah. Apa hukum Allah yang dimaksud di dalam pelajaran sekolah Sabat pekan ini? Apakah ini mencakup upacara, sipil, dan lain-lain? Nah, mari kita lihat dulu wording atau masalah kata yang digunakan. Kata yang paling umum untuk hukum dalam perjanjian lama adalah Torah, yang berarti arahan, instruksi, atau hukum. Seringkali kata ini merujuk kepada totalitas instruksi ilahi yang Allah berikan kepada umatnya. Dan kalau kita baca Revised Standard Version, bagaimana dia menerjemahkan kata Torah ini sebagai pengajaran. Lalu kemudian Mazmur 119 menggunakan beberapa kata untuk menggambarkan hukum Allah. Contohnya kesaksian ayat 2 atau ajaran di ayat 4, ketetapan ayat 5 dan juga perintah di ayat 6. Semua istilah ini disatukan dalam satu konsep yaitu Torah, artinya totalitas kehendak Allah yang diwahyukan. Di dalam kata Torah tercakup juga hukum-hukum moral, seremonial, dan juga hukum sipil Israel. Lalu muncul pertanyaan berikut, apa hukum Allah ini masih berlaku saat ini? Apakah hukum Allah yang terutama? Bagaimana dengan hukum hari Sabat? Jadi dengan demikian, mana sebenarnya yang paling penting dan yang terutama? Kita perlu memahami klasifikasi dari hukum-hukum ini. Yang pertama adalah hukum-hukum yang tidak universal. Hukum-hukum yang tidak universal diberikan kepada bangsa Israel untuk dipatuhi oleh warganya dan orang-orang asing yang tinggal bersama dengan mereka. Dan hukum-hukum ini termasuk adalah seremonial dan juga hukum sipil, tidak dimaksudkan untuk ditaati oleh mereka yang bukan bagian dari komunitas Israel. Tetapi ada juga hukum-hukum yang sifatnya universal. Dan Raoul de Deren dalam Handbook of SDA Theology, volume 12 halaman 459 menjelaskan tentang hukum-hukum yang sifatnya universal ini. Dia katakan bahwa kepentingan Allah terhadap manusia
dimanifestasikan dalam hukum-hukum yang diberikan dan berlaku untuk semua orang, berlaku untuk semua waktu dan semua situasi. Contoh-contoh dari hukum-hukum universal ini adalah hukum alam, hukum kesehatan dan makanan, hukum seksual, dan hukum moral, dan 10 perintah Allah. Semua hal ini penting dalam materi hukum Alkitab, tetapi di dalam Dasatita atau 10 hukum, kita menemukan sebuah hukum yang unik yang mengatur kehidupan moral semua manusia di segala waktu dan segala tempat. Memang benar ada keunikan dari hukum keempat. Walaupun hukum keempat ini memiliki keunikan karena mencantumkan 3 hal, yaitu nama, gelar, dan wilayah kekuasaan. Ini informasi adalah yang didapat di dalam stempel, meterai, atau signet seorang yang memiliki otoritas. Namun perlu diingat bahwa ini bukanlah alasan untuk berkata bahwa 9 hukum yang lain kalah penting jika dibandingkan dengan hukum yang keempat. Oleh karena Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Kira-kira apa sanksi kalau kita tidak menurut hukum Allah? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa ada sanksi atau hukuman bagi mereka yang tidak menurut hukum Allah. Beberapa poin utama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kematian dan pemisahan dari Allah. Kita ingat bahwa upah dosa adalah kematian. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini berarti pemisahan kekal dari Allah sesuai dengan Roma 6 ayat 23. Lalu yang berikut adalah hukuman kekal. Dalam perjanjian baru, Yesus sering berbicara tentang hukuman kekal bagi mereka yang menolak untuk menaati Allah. Contohnya Matius 25 ayat 46. Dan yang ketiga adalah murka Allah. Sesuai dengan Wahyu 21 ayat 8, mengingatkan bahwa mereka yang tidak menaati hukum Allah akan mengalami murkanya. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, apakah dengan menurut hukum Allah ada jaminan masuk surga? Nah, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hasil dari usaha manusia untuk menaati hukum. Efesus 2 ayat 8. Dengan demikian, hal kerajaan sorga itu adalah masalah relationship atau hubungan kita dengan Yesus Kristus. Jadi, penurutan kepada hukum-hukum Allah bukanlah alat untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebuah bukti yang berbuah bahwa kita sementara berada dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Kristus. Galati 2 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung mengenai Sabat dan hukum. Sekarang kita bertanya, apa pengertian Sabat? Terminologi Sabat pertama kali muncul dalam Alkitab terdapat dalam Kejadian 2 ayat 3. Kata berhenti di ayat itu dalam bahasa Ibrani adalah Syabat. Jadi Sabat artinya berhenti. Kemudian definisi Sabat nanti muncul dalam 10 perintah Allah yang yaitu perintah keempat di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi, pengertian Sabat adalah berhenti pada hari ke-7, Sabat Tuhan Allahmu di akhir penciptaan. Kemudian, Sabat adalah simbol kekal perhentian kita di dalam Dia. Sabat adalah tanda kesetiaan khusus kepada Sang Pencipta. Yehezkiel 20 ayat 12 dan ayatnya yang ke-20. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda bertanya, sejak kapan Sabat sebagai hari perbaktian bagi manusia? Saudara-saudara, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 604 memberikan kesaksian. Tetapi perintah Sabat mengingatkan kita bahwa
Sabat hari ketujuh sebagai hari peristirahatan yang ditetapkan Allah bagi manusia. Sabat sudah ada sejak awal sejarah manusia dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minggu penciptaan. Kejadian 2 ayat 1-3. Argumen bahwa sabat pertama kali diberikan kepada manusia di Sinai sama sekali tidak mendasar. Kenapa? Karena dalam Markus 2 ayat 27, hari sabat dijadikan untuk manusia. Kemudian pertanyaan, apa yang dilakukan pada hari sabat? Saudara-saudara, minimal ada 5 hal yang dilakukan pada hari sabat. Yang pertama adalah berhenti dari pekerjaan. Keluaran 20 ayat 10. Yang kedua, tidak melakukan urusan atau acara pribadi atau pembicaraan omong kosong. Yesaya pasal 58 ayat 13. Yang ketiga, memulai atau membuka sabat mulai matahari terbenam hari ke-6 Jumat sampai matahari terbenam hari ke-7 atau sabat menurut Ibamat 23 ayatnya yang ke-32. Keempat, pergi ke tempat ibadah. Lukas 4 ayat 16. Dan yang kelima, melakukan pelayanan kebajikan. Yohanes 5 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita datang kepada topik tanda binatang. Apa binatang yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat, khususnya pelajaran hari Rabu? Apakah ini merupakan nubuatan? Jika iya, kapan penggenapannya? Ada 3 binatang yang disinggung dalam pelajaran hari Rabu. Yang pertama, yaitu yang terlibat langsung untuk pertama kali dalam pertentangan besar, yaitu naga. Si ular tua, yaitu iblis atau setan, menurut Wahyu 12 ayat 3 dan 9. Yang kedua adalah binatang yang muncul dari dalam laut, yang mana kekuatan tahta serta kekuasaannya diterima dari naga menurut Wahyu 13 ayat yang kedua. Kemudian binatang yang ketiga yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi, yang berhasil menjalankan kuasa binatang yang keluar dari dalam laut menurut Wahyu 13 ayat yang ke-12. Sementara naga dalam Wahyu 12 jelas adalah iblis yang memberontak di sorga dan menyeret bersamanya sepertiga malaikat di surga untuk melawan Allah dalam pertentangan besar, maka 2 binatang dalam Wahyu 13 adalah simbol dan merupakan nubuatan. Kapan penggenapannya? Yang pertama, binatang yang keluar dari dalam laut memiliki ciri yang sama dengan tanduk kecil dalam Daniel pasal yang ke-7. Mulutnya penuh dengan kesombongan dan hujat, dan diberi kuasa selama 42 bulan atau sama dengan 1260 hari nubuatan atau 1260 tahun. Dia menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua yang diam di sorga serta berperang melawan orang-orang kudus. Nubuatan ini digenapi dalam kekuasaan kepausan mulai tahun 538 sampai 1798 Masehi. Luka yang dialaminya dalam Wahyu 13 ayat 3 digenapi pada tahun 1978 ketika Jenderal Berthier atas perintah Napoleon menangkap Paus. Menurut Andrews Study Bible halaman 1657, lukanya sembuh kembali digenapi ketika pengaruh kepausan muncul kembali sejak akhir abad ke-20 sampai awal abad yang ke-21. Nah, kemudian binatang yang kedua yang muncul dari dalam bumi atau darat, cirinya adalah bertanduk 2 sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Ia membuat seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ranko Stefanovic dalam bukunya Plain Revelation halaman 169 dan 170 mengatakan bahwa binatang yang kedua ini muncul tepat sesudah binatang yang pertama mengalami luka parah. Penggenapannya adalah ketika muncul kekuatan dunia yang baru pasca abad pertengahan, yaitu Amerika Serikat dengan paham protestannya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 820 juga menyampaikan bahwa binatang yang kedua ini adalah simbol dari Amerika Serikat yang bertumbuh dalam keunggulan dan kuasa sejak binatang yang pertama yaitu kepausan terluka pada tahun 1978. Nah, sekarang apa tanda binatang? Apa artinya? Menurut Ranko Stefanovic dalam buku Plain Revelation halaman 172 dan 173, tanda binatang itu adalah antitesis dari meterai Allah sesuai Wahyu 14 ayat 1. Sama seperti meterai mengidentifikasi mereka yang menjadi milik Allah, demikian pula tanda binatang itu mengidentifikasi mereka yang menyembah dan milik binatang itu. Menerima tanda binatang itu di tangan kanan atau dahi berarti menolak perintah Allah,
menukar ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada binatang itu. Dan di sini isu utamanya adalah penyembahan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 822 menyinggung bahwa dalam konteks tertentu pemeliharaan hari Minggu adalah tanda tersebut. Nah, kepada siapa tanda binatang ini diberikan dan oleh siapa serta dalam kondisi apa? Apa bahayanya dan kapan terjadinya? Wahyu 13 ayat 16-17 mengatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Tanda ini diberikan kepada semua orang, artinya semua penduduk bumi, dan oleh siapa? Oleh binatang yang kedua yang menjalankan kekuasaan binatang yang pertama, di mana akan ada pemaksaan oleh kekuatan politik, ekonomi, serta militer dari binatang yang kedua tersebut. Ayat 15 katakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung dan binatang itu dibunuh. Jadi ada ancaman. Bahayanya bagi orang yang tidak menerima atau menyembah patung binatang itu adalah mereka akan terisolasi, mengalami penganiayaan, bahkan dibunuh. Nah, kapan hal itu akan terjadi? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 822, hal itu akan terjadi ketika kuasa binatang buas itu akan dihidupkan kembali dan ketaatan pada hari Minggu menjadi masalah kepatuhan terhadap hukum sipil. Pertanyaan bagi kita adalah apa yang harus dilakukan saat ini dan nanti saat itu tiba. Wahyu 13 ayat 18 katakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Artinya yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar tentang tanda-tanda zaman, kapan hal itu akan berlaku dan terjadi, serta tentu melakukan persiapan supaya nantinya boleh berdiri teguh dalam kebenaran dan setia memelihara hukum-hukum Allah termasuk pemeliharaan Sabat sebagai tanda kita menyembah Allah yang benar dan merupakan milik kepunyaannya. Nah, sekarang bagaimana jika ada yang tidak pakai atau tidak mau pakai tanda binatang? Apa bahayanya saat itu dan upahnya nanti? Wahyu 13 ayat 10 katakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ancaman dari menolak menerima tanda binatang adalah kematian. Namun upahnya bila bertahan tidak mau menerima tanda binatang itu menurut Wahyu 14 adalah kita akan berdiri di Bukit Sion sebagai orang-orang tebusan. Dan janji Allah di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-13 adalah berbahagia orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 2 ayat 10, mereka akan menerima mahkota kehidupan. Andrews Study Bible halaman 1659 katakan, their salvation is secure. Keselamatan mereka itu aman. Baik, sekarang kita melihat tentang pekabaran 3 malaikat. Di mana pekabaran 3 malaikat ini didapat? Ternyata pekabaran 3 malaikat ini disebutkan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Siapa malaikat yang dimaksud? Di dalam SDA Bible Commentary volume 7 mengatakan, karena malaikat di dalam konteks ini adalah sebuah penglihatan simbolis, maka malaikat ini mewakili orang-orang kudus Allah yang terlibat dalam tugas memberitakan Injil yang kekal tersebut. Mari kita lihat pengertian dari pekabaran malaikat pertama sampai dengan yang ketiga. Dari sudut pandang Masehi Advent hari ke-7, pekabaran 3 malaikat adalah serangkaian peringatan ilahi dan seruan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pesan-pesan ini didasarkan pada Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 diberitakan oleh 3 malaikat. Malaikat yang pertama memberitakan tentang Injil yang kekal, memanggil semua bangsa untuk takut akan Allah, memuliakan Dia, menyembah Dia sebagai pencipta. Dan pesan ini menekankan pemulihan penyembahan yang benar kepada Allah dan waktu penghakiman yang telah tiba.
Sementara itu malaikat yang kedua memperingatkan bahwa semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia yang tidak sepenuhnya didasarkan pada firman Tuhan, dan ini secara khusus menunjuk kepada kejatuhan Babel yang melambangkan kebingungan dan kerusakan yang telah menyebar ke seluruh dunia. Lalu malaikat yang ketiga, pesannya adalah peringatan keras untuk tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda binatang itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pekabaran 3 malaikat ini sudah berlaku saat ini? Sesuai dengan pekabaran dari malaikat pertama yang mengatakan, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan kalau kita belajar pada pelajaran pekan lalu, mengatakan bahwa penghakiman pemeriksaan dimulaikan pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi, yaitu 22 Oktober 1844. Itu berarti bahwa ini merujuk kepada kerangka waktu mulai tahun 1844 dan seterusnya. Jadi benar, pekabaran ini sementara berlaku pada saat ini. Apa dasar dan maksud Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dalam menjalankan pekabaran 3 malaikat? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, umat Masehi Advent Hari ke-7 percaya bahwa di dalam pekabaran ini terdapat identitas dan misi gereja. Yang kedua, jika bahaya penyesatan Babel ini mengancam seluruh dunia, maka Masehi Advent Hari ke-7 merasa terpanggil untuk mengamarkan dunia akan hal ini. Dan yang ketiga, Masehi Advent Hari ke-7 percaya bahwa mereka adalah gerakan di akhir zaman, dan pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran akhir zaman yang segera akan mencapai penggenapan penuhnya. Francis Nichol dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 830 menyatakan hal ini. Nubuat tentang kejatuhan Babel ini menemukan penggenapannya pada akhir zaman dalam penyimpangan Protestan pada umumnya dari kemurnian dan kesederhanaan Injil. Pesan ini pertama kali sudah dikhotbahkan oleh gerakan Advent yang dikenal sebagai Millerisme pada musim panas 1844 dan diterapkan pada gereja-gereja yang menolak pesan malaikat pertama tentang penghakiman. Pesan ini akan semakin relevan ketika akhir zaman semakin dekat dan akan menemui penggenapannya yang sempurna dengan bersatunya berbagai elemen agama di bawah kepemimpinan iblis. Sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Jumat. Pertanyaan, mengapa perbaktian hari Sabat begitu penting? Bukankah beribadah setiap hari juga bisa? Apakah tidak beribadah pada hari Sabat tidak masuk ke sorga? Atau apa dengan beribadah pada Sabat ada jaminan masuk sorga? Bagaimana kita mengerti hal ini? Saudara-saudara, perintah menguduskan hari Sabat bukanlah perintah manusia, tetapi perintah Allah. Perkembangan sejarah pengudusan hari Sabat itu sudah dimulai dari, pertama, dari Taman Eden. Kejadian pasal 2, ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kedua, perintah itu diulangi kembali kepada bangsa Israel dalam Keluaran 16 ayat 24 sampai 30. Kemudian yang ketiga, perintah untuk menguduskan hari Sabat ditulis oleh Allah di dalam 10 perintah Allah, mengingatkan bahwa Sabat itu sifatnya kekal. Kemudian yang keempat, di zaman nabi-nabi Sabat dikuduskan. Contohnya, Nabi Yehezkiel terdapat dalam Yehezkiel 20 ayat 12, Nabi Yesaya 58 ayat 13, kemudian Nehemia 9 ayatnya yang ke-14. Dan yang kelima, Yesus sendiri ke rumah ibadah pada hari Sabat. Lukas 4 ayatnya yang ke-16. Kemudian yang ke-6, setelah kenaikan Yesus, para rasul menguduskan hari Sabat. Kisah 13 ayatnya yang ke-14. Dan yang ke-7, hari Sabat bagi umat Allah
di periode perjanjian baru. Ibrani pasal 4 ayat 9. Dan yang ke-8, hari Sabat terus berlanjut sampai kerajaan sorga. Yesaya 66 ayat 22 dan ayat 23. Nah, dari pengalaman perkembangan pengurusan hari Sabat, hari ke-7 dari sejak awal penciptaan sampai pada zaman bangsa Israel, nabi-nabi, zaman Yesus, zaman rasul-rasul, bahkan Sabat ditulis dalam 10 perintah Allah dan terus berlanjut sampai ke Yerusalem baru, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hari lain kita berbakti hanya pada hari Sabat, hari ke-7 yang telah dipilih atau ditentukan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita bertanya, apa hubungan Sabat dengan tanda binatang? Saudara-saudara, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, sesuai dengan kesaksian Ellen G. White yang terdapat dalam Kemenangan Akhir, halaman 379-380, dia menyebutkan, ketika manusia kemudian menolak lembaga yang dinyatakan Allah sebagai tanda kekuasaannya dan menghormati gantinya yang telah dipilih oleh Roma sebagai tanda supremasinya, maka dengan demikian mereka akan menerima tanda kesetiaan kepada Roma, yaitu tanda binatang itu. Nah, hanya apabila masalah ini dengan jelas dinyatakan kepada manusia dan mereka dihadapkan kepada pilihan antara perintah-perintah Allah atau perintah-perintah manusia, barulah mereka menerima tanda binatang itu, yaitu mereka yang terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. Jadi, hubungan Sabat dan tanda binatang ada pada perintah Allah dan perintah manusia. Sabat hari ke-7 adalah Sabat Tuhan, itu adalah perintah Allah. Sedangkan lawan dari Sabat atau Sabat hari ke-7 adalah hari yang telah ditentukan oleh manusia. Dan bila mana kita memilih hari yang ditentukan oleh manusia, itu berarti kita menerima tanda binatang. Ya, saudaraku, sekarang kita tiba kepada penutup dan aplikasi. Ada dilema yang mungkin kita alami tentang bagaimana saya harus memilih ikut pemerintahan Allah ataukah kuasa di dunia tapi tidak selaras dengan hukum Allah. Padahal kita masih harus berurusan dengan kehidupan di dunia ini dan juga mungkin membiayai keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Matius 6 ayat 33 jelas mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita perlu atur prioritas kita, yaitu Tuhan dan kebenarannya di atas segala-galanya. Tentu memilih untuk mengikuti pemerintahan Allah akan membawa mungkin penderitaan di dunia ini. Namun bukankah itu juga yang dialami oleh Yesus, para rasul, semua pembaharu, dan umat Allah di waktu-waktu yang lalu? Percayalah bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan ingatlah, fokus kita adalah untuk memperoleh hidup kekal bukan di dunia ini tetapi di sorga. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah datang dan melakukan segala macam dan bentuk pelayanannya. Itulah sebabnya Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini, sekali lagi saya katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Terjemahan yang lebih tepat dari iman kepada Yesus adalah the faith of Jesus. Artinya iman Yesus, iman seperti yang dimiliki Yesus dalam menghadapi tantangan kehidupan bahkan penderitaan serta kematian. Intinya kita harus lebih taat kepada Allah, kepada pemerintahannya, kepada hukum-hukumnya daripada taat kepada manusia dengan segala kekuasaannya. Kemudian, bagaimana pemeliharaan hukum Allah khususnya di gereja atau lembaga gereja sementara orang masih bekerja dan lain-lain sebagainya tapi bertamengkan pelayanan? Pemeliharaan terhadap hukum Allah, penurutan terhadap perintah-perintahnya haruslah datang dari hati yang dipenuhi dengan kasih. Dan Roma 12 ayat 9 mengingatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kita tidak bisa beribadah dan memelihara seluruh perintah Allah secara luar atau tampak luar saja, namun itu harus berasal dari hati. Jika kita hanya menurut secara penampakan luar, maka kita bisa dikategorikan sama seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, yaitu sebagai orang-orang yang munafik dan mereka ditegur oleh Yesus.
juga kita tidak boleh menggunakan pelayanan kita sebagai tameng untuk melanggar hukum Allah. Motif haruslah lurus dan betul-betul untuk pelayanan. Ingat, penurutan kita sekarang mempersiapkan kita untuk tetap memilih Tuhan dan perintah-perintahnya, atau menerima tanda binatang dengan segala pemaksaan dan ancaman yang ada nantinya. Mazmur 24 ayat 3-5 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mari saudaraku, kita persiapkan diri menjaga kemurnian hati untuk berani menolak tanda binatang itu dan berdiri bertahan untuk menerima meterai Allah, menuruti segala perintah dan hukum-hukumnya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang telah kami pelajari di hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bersedia menurut firman Tuhan dengan hati yang murni dan bersih, dan kami pada hari itu akan didapati berdiri teguh dalam kebenaran. Tuhan, kiranya Tuhan sanggupkan kami, ampuni kami dari dosa kami, dan berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat sahabat untuk sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat ini, kita akan masuk kepada kegiatan atau program pelayanan perorangan, dan judul pelayanan perorangan yang kami bawakan pada Sabat ini adalah bagikan iman kita. Untuk ayat firman Tuhan terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 3-20. Ini berbicara tentang perumpamaan Yesus Kristus kepada orang banyak di tepi danau mengenai seorang penabur benih. Nah, di dalam pelajaran perumpamaan Tuhan Yesus ini mengajarkan tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah merupakan benih yang tidak tumbuh secara subur oleh karena burung-burung memakan sampai habis. Kemudian di dalam ayat yang kelima, penabur ini menaburkan benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Namun oleh karena tipisnya tanah ini, sehingga datang panas dan benih ini layu dan tidak bertumbuh. Di ayat yang ketujuh, perumpamaan Yesus kepada orang banyak ini bahwa penabur benih ini menaburkan benihnya dan jatuh di semak duri, sehingga benih ini terhimpit oleh rerumputan yang berduri dan mati. Pada ayat yang ke-8, penabur benih ini menaburkan benihnya dan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh, dan hasilnya sampai 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Nah, sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada, penabur benih itu adalah seorang yang menaburkan firman Tuhan, seorang yang menaburkan bibit kebenaran. Dan benih itu adalah firman itu sendiri. Nah, di pinggir jalan menggambarkan bahwa benih ini bertumbuh dan kemudian iblis mengambilnya. Hanya bertumbuh sesaat, tetapi iblis kemudian merampasnya. Dan pelajaran yang kedua, di tanah yang berbatu, itu menggambarkan bahwa benih itu tidak dapat bertumbuh dengan baik. Dan kemudian di semak duri, yang ketiga, bahwa benih itu dia terhimpit dengan dunia ini. Jadi firman Tuhan itu tidak bertumbuh oleh karena terhimpit dengan kehidupan dunia ini. Dan di tanah yang baik, bahwa benih itu dia berbuah dan menghasilkan. Dan ini adalah merupakan pelajaran tentang firman Tuhan yang bertumbuh di hati setiap masyarakat atau umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudaraku, pemirsa Cornelius Media, tentunya
kita sebagai umat-umat Tuhan selalu berhadapan dengan masyarakat, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan berbagai macam aneka ragam, baik sifat, agama, dan keyakinan mereka. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah garam dan terang dunia. Itu sebabnya kita jangan menghindar. Kita jangan menjauhkan dari mereka. Tetapi kita sudah dimandatkan oleh Tuhan untuk memberitakan kasih dan kebenaran ini kepada orang lain, kepada orang-orang yang kita temui. Nah, pemirsa Cornelius Media, kita ini adalah saksi Yesus. Di dalam Alkitab, Kisah 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa kita adalah saksi Yesus. Bahwa kita saat ini memegang mandat, satu tugas yang mulia untuk disebarkan kepada banyak orang. Agar umat-umat Tuhan, agar banyak orang mau untuk menerima panggilan Tuhan di dalam pertobatan mereka. Tentunya pertobatan adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11, bagaimana pekerjaan Roh Kudus untuk mentobatkan orang-orang datang kepada Yesus. Nah, pemirsa Cornelius Media dimanapun Anda berada, tentunya kesuksesan dalam membagikan iman kita kepada orang banyak. Ya, tidak dilihat dari berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, yang dibaptis. Tidak. Tetapi firman Tuhan itu dilihat kesuksesannya, bagaimana respons dari orang-orang untuk menerima setiap pekabaran, walaupun Roh Kudus nantinya yang akan menumbuhkannya. Nah, itu sebabnya, saudara-saudaraku, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, fokus kita adalah bagaimana supaya orang dapat menerima kebenaran Kristus. Sebagai saksi, kita tidak dapat merubah tanah di mana kita bekerja. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menawarkan atau menaburkan benih yang baik ini. Dan bagaimana kita boleh bekerja keras dan mengaplikasikan kehidupan yang baik setiap hari dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kemudian Yakobus 2 ayat 18 dan 26. Ya, bagaimana kita harus bekerja dengan sebaik-baik, dengan begitu keras untuk dapat meletakkan benih yang baik, sekalipun ada orang yang tidak mau menyambutnya. Namun saudara-saudaraku, pemirsa Cornelius Media dimanapun Anda berada, tentunya di dalam kehidupan kita, kita penuh dengan kekurangan. Kita penuh dengan keterbatasan. Namun sebagai umat Tuhan, mari kita taburkan benih kebenaran ini. Tentunya di dalam kita mengabarkan pekabaran ini, ada banyak reaksi-reaksi yang muncul. Ada reaksi yang tidak menerima, ada yang hanya cuek saja. Namun saudaraku, tugas kita tidak ada alasan bagaimana kita harus menyalurkan terang kebenaran ini. Tidak peduli terhadap respons orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bawa kabar baik. Siapa saja, ya, kita kabarkan, tunjukkan semangat kita kepada orang lain. Di mana saja, di segala tempat, di penjuru mana kita berada. Kita dikatakan oleh Tuhan untuk menaburkan benih-benih kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan perorangan ini untuk mengabarkan Injil, menaburkan benih kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat.
diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai, menuntun di acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Kiranya di hari Sabat ini kami akan terus merasakan berkat Tuhan. Terlebih dalam kegiatan rumah tangga, sekolah Sabat, dan anggota bekerja yang sudah kami lalui ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami akan menjadi keluarga-keluarga yang sejati. Kami akan menjadi anggota-anggota umat-umat Tuhan yang setia, bahkan terlebih dalam mengumandangkan kabar keselamatan bagi orang-orang yang rindu mendengarkan kabar baik ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Ampuni salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah persembahkan doa ini. Amin. Ayat bersahutan pada Sabat ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kami akan membacakan secara bergantian, kemudian pada ayat yang terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Kejadian 3 dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Marilah kita beribadah dalam roh dan kebenaran. Rahmat Tuhan yang tak terduga, lebih besar dari dosaku. Itu telah nyata di Golgota, darahnya tercurah bagiku. Rahmat Tuhan yang memberi pengampunan dosa. Rahmat Tuhan
Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami, pada hari Sabat yang diberkati ini, hari di mana kami memulihkan hubungan kami dengan Engkau sebagai Khalik dan Pencipta. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh beribadah bersama-sama melalui program CIC Cornelius Media. Pada kesempatan ini, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Karena sesungguhnya berkat kasih sayang pertolongan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Namun kami mengaku betapa kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Ampunkanlah kiranya kami, supaya kami benar-benar layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Saat ini ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Michael Bawengan, yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Suci-Mu boleh menjadi bagian hamba-Mu, supaya firman yang hamba Tuhan bentangkan akan membawa hati kami lebih dekat kepada Tuhan, merubah kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan, dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan kiranya balas berkat dalam kehidupan hamba Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan pekerjaan. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin mengikuti ibadah ini dan oleh karena berbagai alasan, sakit penyakit, mereka tidak bisa datang ke gereja. Tapi biarlah oleh pertolongan Tuhan, apapun yang menjadi penghalang, oleh pertolongan kuasa Tuhan kiranya mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang butuh kekuatan dipulihkan. Mereka yang lemah iman boleh dikuatkan kembali. Sehingga pada kali-kali selanjutnya kami dapat lagi beribadah dengan baik, dengan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong menjamah mereka. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan hidup, segala air mata, kekhawatiran, kekecewaan, kami bawa semuanya ke bawah kaki Yesus Kristus dan kami mengharapkan mendapatkan pemulihan, kekuatan, dan penghiburan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ibadah ini. Terima kasih oleh karena Engkau berjanji Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given a key by the carpenter of Galilee, with interest paid, the titles paid to me. Home where there is no night, home where the sun's alive, the place I've been dreaming of so long.
but His sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home and see. Lately I am no exception to the rule. Over the home it's so much more than the windows, walls and doors. It's warm embrace where the smiling face is awaiting you. Home where there is no night. Home where the sun's alive. The place I've been dreaming of so long. Loved one stands to welcome me, but His sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home where there is no night. Home where the sun's alive. The place I've been dreaming of so long. Loved one stands to welcome me, but His sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Ayat tema kita pada hari Sabat ini terdapat dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I'll go to share the message of love. I'll go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll go to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Melihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Bagi beritakan kabar kasih, bagikan lawan harapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Karena keputusanku kan pergi. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan oleh karena kita boleh berada di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan judul pekabaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan saat ini adalah idola. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan oleh karena pada hari Sabat Tuhan
yang suci ini, kami boleh menikmati ibadah dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada saat ini akan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga hamba-Mu agar dapat menyampaikan pekabaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini yang ingin saya bagikan adalah idola. Kata idola diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai seseorang atau gambar atau patung dan sebagainya yang menjadi pusat perhatian atau pujaan karena dianggap memberikan kehidupan batin dan juga lahiriah. Seseorang dapat menjadi idola bagi orang lain atau mengidolakan orang lain. Contohnya, penggemar film mengidolakan pemeran utama dalam film itu, sehingga pikirannya terus memikirkan tentang sosok dalam film itu, atau tindak tanduknya mengikuti gaya yang diperankan dalam film tersebut. Idola dapat mencuri perhatian siapa yang mengidolakan dia, dan karenanya penggemarnya dapat melakukan apa saja yang dituntut sang idola. Kejadian pasal 3 menceritakan kisah kejatuhan manusia. Dan saya mau katakan bahwa kejatuhan nenek moyang kita oleh karena sosok yang dikagumi yang kita sebut idola. Kejadian 3 ayat 1 berkata, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Cerdik di dalam bahasa Ibrani adalah aurom. Ini bisa mengandung arti tak kentara atau lihai atau juga licik. Jadi cerdik itu bisa berarti licik, bisa berarti lihai, bisa berarti tak kentara. Tetapi licik juga bisa berarti bijaksana. Tapi dari definisi cerdik yang kita dapati dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 tidak cukup memberikan gambaran bagaimana rupa dan bentuk ular itu. Tapi dalam buku sejarah para nabi, pena inspirasi memberikan gambaran tentang ular dalam Kejadian pasal 3 ini. Mari kita simak apa yang digambarkan di dalam tulisan pena inspirasi. Pada waktu itu ular adalah salah seekor makhluk yang paling cerdik dan paling indah di bumi ini. Dia mempunyai sayap dan bila mana terbang di udara, ia memberikan satu penampilan yang berkilauan serta memiliki warna keemasan yang indah dan menarik. Bagi laki-laki, tampilan seperti ini cukup menarik di pemandangan matanya, tetapi tidak menyentuh sifat maskulinnya. Maskulinitas adalah cara bagaimana laki-laki berpikir, kemudian dia bersikap dan bertindak. Laki-laki lebih suka tontonan pertandingan sepak bola, kemudian bulu tangkis, kemudian tinju, dan lain-lain. Berbeda dengan apa yang disukai oleh para wanita. Inilah yang menyebabkan mengapa Hawa lebih dulu tergoda dan lebih dulu jatuh. Wanita lebih tertarik kepada warna-warni, kemudian kelap-kelip, kemudian gerak-gerik, atau yang lembut, kemudian yang indah, menawan, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan sifat feminim. Femininitas inilah yang cenderung membuat Hawa lebih tergoda kepada penampilan ular yang dicatat dalam Kejadian pasal 3. Hawa telah jatuh hati kepada ular sejak pandangan pertama. Dan hal ini yang membuat Hawa meletakkan sosok ular di dalam pikirannya. Ia harus tergesa-gesa di pagi hari untuk segera melihat ular yang cantik itu. Jadi dia bisa dapat melakukan lebih cepat apa yang dia harus buat di pagi hari itu untuk segera
bertemu dengan sang ular tersebut. Sehingga tanpa ia sadari, ia telah terpisah dari suaminya. Benar kata firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi tidak baik manusia itu seorang diri. Tapi tanpa sadar, Hawa mulai terpisah dari suaminya. Dalam buku yang sama, pena inspirasi menulis, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya, sementara sedang asik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Tetapi sedang asik dalam tugas yang menyenangkan itu, dengan tidak sadar, ia telah meninggalkan suaminya. Itu yang terjadi hari demi hari. Dan kita tidak tahu berapa lama sampai kemudian kejatuhan itu datang. Dan puncaknya kita boleh tebak. Ular telah menjadi idola bagi Hawa. Bisa jadi Hawa bukan sasaran setan. Tetapi ketika Hawa menaruh perhatian, bahkan menjadikan ular sebagai idola, maka setan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan dia. Ular bukan setan, tetapi setan menggunakan ular sebagai sarana kejatuhan Hawa. Handphone kita bukan setan, game bukan setan, tontonan bukan setan, pakaian bukan setan, bahkan uang, harta yang kita miliki bukan setan. Tetapi bisa jadi itu semua adalah sarana kejatuhan kita. Sarana yang digunakan setan untuk menjatuhkan kita. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jadi ayat ini berkata uang bukan masalah. Tetapi cinta kepada uang, harta bukan masalah, tapi cinta kepada harta adalah akar dari segala kejahatan. Tidak hanya itu kecerdikan ular. Pena inspirasi selanjutnya berkata, ia hinggap di atas dahan yang syarat oleh buah. Buah-buah yang dilarang itu sambil memuaskan dirinya dengan buah yang lesat itu. Dan ini merupakan hal yang menarik bagi mata Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Akhirnya, hari yang dinanti-nantikan tiba. Hawa menunggu kapan ia bertatap muka dengan ular. Dan bukan hanya Hawa yang menunggu hari yang tepat, tetapi setan sedang menunggu kapan ia akan menjatuhkan Hawa. Dan hari itu pun tiba. Sekarang Hawa sedang berhadap-hadapan dengan sang idola. Suaminya tidak lagi dalam pikirannya, karena sekarang ia sedang berada di depan pujaan yang baru. Seringkali kita mengira bahwa hubungan gelap atau kita sebut hugel itu hanya ketika kita memiliki pria lain selain suami kita. Atau wanita lain selain istri kita. Kita kadang tidak menyadari bahwa ketika kita lebih memberi perhatian kepada mungkin handphone kita, kepada mungkin uang kita, kepada mungkin pakaian kita, kita sudah melakukan hubungan gelap dengan semuanya itu. Sekarang Hawa tidak berdaya di bawah pengaruh kecerdikan ular. Dan setan mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Dengan jelas informasi Kejadian 3 ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular berkata, artinya ular bisa berbicara. Padahal ular tidak bisa berbicara.
Jadi yang berbicara sebenarnya adalah setan. Tetapi Hawa tidak lagi memiliki kemampuan mendeteksi bahaya di depannya. Seperti sedang dihipnotis Hawa di depan ular. Dan dengan sangat jelas, Kejadian pasal 3 menulis bahwa Hawa tidak lagi memiliki kuasa untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 6, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Mengambil di sini tidak memetik sendiri. Karena dalam buku yang sama, Pena Inspirasi berkata, ular itu memetik buah pohon yang dilarang itu dan meletakkannya di tangan Hawa. Hawa yang agak ragu-ragu. Setan tidak hanya menggoda kita, tetapi ia berusaha meletakkan penggodaan itu di tangan kita. Dan ketika itu ada di tangan kita, dengan begitu mudah kita jatuh. Adam tidak mengidolakan ular, tetapi bagi Adam, Hawa adalah idolanya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Kejadian 3 ayat 6. Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Tidak dijelaskan panjang lebar tentang Adam. Tetapi ternyata Adam juga jatuh karena mengidolakan istrinya, Hawa. Mari kita tarik kesimpulan dari pelajaran pada khotbah ini. Yang pertama, setan masih memiliki trik yang sama, cara yang sama untuk menjatuhkan kita. Dari zaman Adam dan Hawa, trik yang setan gunakan untuk menjatuhkan mereka masih tetap setan gunakan hingga saat ini. Dan kalau kita sadari, sebenarnya kita mampu untuk melihat atau mampu untuk menentang atau mampu untuk menghadapi apa yang setan buat untuk kita. Yang kedua, sarana yang setan gunakan adalah apa yang dekat dengan kita, di sekeliling kita, bahkan apa yang ada di tangan kita. Jadi sekarang bagaimana kita memproteksi diri kita dari kejatuhan setelah kita pelajari pelajaran pada Sabat ini? Yang pertama, jadikanlah Yesus idola kita. Mazmur 1 ayat 2 berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam buku Membina Anak Bertanggung Jawab, Pena Inspirasi berkata, orang tua asingkan sedikit waktu setiap hari untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat bersama dengan anak-anakmu. Jika perlu, tiadakan kunjungan untuk beramah-tamah daripada harus mengorbankan jam-jam yang harus digunakan untuk mempelajari pelajaran-pelajaran tentang sejarah yang suci itu. Orang tua, sebagaimana juga anak-anak, akan memperoleh keuntungan dari pelajaran ini. Dan ini bagian yang penting. Biarlah ayat-ayat kitab suci dihafal. Bukan sebagai satu kewajiban, melainkan sebagai satu kesempatan. Jadi saudara, yang pertama, untuk memproteksi diri kita dari serangan, dari trik yang setan buat kepada kita, rajin mempelajari firman Tuhan. Rajin menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Yang kedua, Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Jadi, jadikan Yesus idola dan gunakan apa yang ada di tangan kita untuk Yesus. Biarlah melalui pelajaran ini, biarlah melalui firman Tuhan ini, akan memberikan kita kekuatan, akan memproteksi kita, menghadapi serangan bertubi-tubi yang setan buat untuk kita. Yesus menunggu kita untuk menjadikan dirinya sebagai idola kita. Dan mau menggunakan tangan, mau menggunakan sekeliling kita untuk melayani Tuhan, melayani Yesus yang kita cintai. Inilah menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia.
yang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ku ada. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan melalui ibadah pada Sabat ini. Kami boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan lewat firman-Mu bahwa setan berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kami. Tetapi kami tahu Tuhan, cara-cara untuk memproteksi diri melalui firman-Mu pada saat ini. Jika Yesus kami jadikan idola, kami jadikan andalan, maka biarlah Yesus yang akan memproteksi kami untuk kami boleh terhindar dari segala macam pencobaan. Kalaupun pencobaan diizinkan untuk kami hadapi, kami memiliki kekuatan untuk menolak segala godaan setan. Dengan demikian Tuhan, kami akan didapati setia. Dan bila mana Yesus datang pada kali yang kedua, kami boleh beroleh keselamatan yang Tuhan sudah janjikan untuk kami. Terima kasih Bapa. Biarlah rahmat Allah menyertai kehidupan kami. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus menjadi bagian kami. Dan dengan penyertaan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Inilah doa kami berdoa dan bawa doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Michael Kelendonu, bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. It's the God in the valley when things go wrong. He'll make them right.